Kembali di Kompas Siang, Saudara. Polisi menyiapkan pengamanan jelang rencana aksi damai kelompok Emak Muda Bersatu di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat hari ini. Meski belum terpantau kehadiran peserta aksi, polisi telah disiagakan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sebagai bagian dari pengamanan, petugas juga melakukan penutupan sebagian ruas jalan dari arah Merdeka Selatan menuju Istana Negara. Akibatnya kendaraan yang melintas saat ini hanya dapat menggunakan 2 lajur yang masih dibuka bagi pengguna jalan. Lengkap terkait aksi demonstrasi, kita sapa jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Esra, untuk saat ini elemen masyarakat mana saja yang akan melakukan aksi dan apa saja tuntutan dari mereka dalam aksi demo kali ini? Juno dan juga saudara, ada 2 elemen masyarakat yang melakukan aksi damai hari ini di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat yang tadi tiba pada pukul 10.40, yaitu dari Aliansi Masyarakat Jakarta Pusat. Kemudian tadi barulah bergabung dari Emak Muda Bersatu tepat pukul 11 lewat, di mana mereka terlebih dahulu melakukan long march dari arah kawasan Jakarta Pusat atau di kawasan kedutaan dari Amerika Serikat, kemudian baru bergerak ke arah Patung Kuda. Jadi 2 elemen ini yang tengah menggaungkan narasi maupun tuntutan demi tuntutan yang disebut ini digelar dalam bentuk aksi damai. Nah, kalau kami gambarkan bahwa posisi saat ini untuk yang menggelar aksi damai, yaitu untuk dari Aliansi Masyarakat Jakarta Pusat berada di depan kami, sementara untuk yang berada di belakang kami ini adalah dari Emak Muda Bersatu. Kurang lebih sebenarnya tuntutannya ini hampir sama. Ada 2 poin yang sama. Yang pertama adalah mendukung program makan bergizi gratis, kemudian juga mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto maksud kami dengan Gibran Raka Buming Raka selama 2 periode untuk dilanjutkan. Tapi kalau spesifiknya untuk dari Emak Muda Bersatu ini tadi menyampaikan setidaknya ada 7 tuntutan maupun 7 orasi yang disampaikan. Yang pertama adalah percepatan undang-undang dari pengesahan undang-undang MBG, kemudian juga perampasan aset, kemudian juga mendukung koperasi daerah Merah Putih, dan juga ini untuk mendukung juga sekolah rakyat dan menjaga persatuan serta melawan provokasi. Dan yang keenam adalah evaluasi terhadap pejabat yang tidak kompeten maupun yang koruptor. Dan terakhir dari Emak Muda menyampaikan mendukung juga dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka selama 2 periode. Dan sampai saat ini artinya dari pukul 10 pagi sampai kemudian pukul 11 lewat atau menjelang siang ini dari massa maupun dari Emak Muda maupun dari Aliansi Masyarakat Jakarta Pusat masih terus menyampaikan tuntutan maupun narasi-narasi yang dimana terkait program MBG ini disebutkan memberikan manfaat yang banyak bagi anak-anak, kemudian juga ibu hamil, dan mereka menyampaikan sudah merasakan manfaat dari program makan bergizi gratis tersebut. Nah, terkait hal ini Juno, tadi kalau sempat tepat pukul 11 dari polisi ini sudah menyiapkan barikade pengamanan. Nah, artinya ini juga sudah ditutup sepenuhnya, artinya dari masyarakat ataupun pengendara yang melintas dari arah Balai Kota menuju Istana Negara ini sudah ditutup, tapi ini tidak sepenuhnya. Jadi kalau ada 2 jalur menuju ke arah Patung Kuda, ini hanya 1 jalur saja yang ditutup. Jadi kendaraan masih bisa tentunya melintas dari arah Balai Kota menuju ke MH Tamrin, kemudian juga menuju Istana Negara. Tapi untuk 1 jalur di sebelah kanan saya ini sudah ditutup, artinya disinilah yang menjadi titik dari massa menyampaikan tuntutan demi tuntutan yang sejak pagi sudah dilakukan. Jadi kendaraan sebenarnya masih terus bisa bergerak atau melintas dari arah Balai Kota menuju Istana Negara, MH Tamrin atau Bundaran HI. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dan saudara, sejumlah elemen masyarakat di Lampung yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung MBG menggelar aksi demo menuntut makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program itu dinilai bermanfaat. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu menuntut program MBG dilanjutkan karena memberikan manfaat bagi anak-anak, ibu hamil, serta memberdayakan ibu pekerja dapur MBG. Tidak hanya itu, massa juga menuntut agar penegakan hukum menangkap seluruh pelaku koruptor MBG, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, serta memberikan tindakan tegas terhadap pelaku kecurangan dan memperkuat pengawasan publik.
Untuk mengetahui informasi terkini aksi unjuk rasa mendukung MBG, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Roma Afria Idam di Bandar Lampung, Lampung. Roma, untuk saat ini bagaimana situasi aksi demo di sana dan apa saja detail dari tuntutan para peserta aksi? Ya, siang Juno dan juga saudara, tepatnya pada pukul 10 tadi pagi lewat sedikit begitu, ratusan massa aksi dari masyarakat Lampung yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Lampung Dukung MBG atau Amal MBG begitu melakukan unjuk rasa di Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Lampung. Memang tuntutan para maksi setidaknya ada ada 6 gitu. Kami ralat tuntutan yang diminta oleh massa aksi. Dalam secara luasnya, singkatnya, massa aksi ini tetap meminta pemerintah untuk terus melanjutkan program nasional makan bergizi gratis ini di Indonesia begitu. Dan juga mereka meminta kepada pihak MBG begitu melakukan evaluasi total terhadap penyaluran menu MBG gratis dan juga meminta kepada pihak aparat hukum untuk menindak tegas para oknum yang telah melakukan tindakan korupsi terhadap program MBG ini. Juno, jika kita lihat bahwasanya di belakang saya ini merupakan tempat lokasi awal massa aksi melakukan penyampaian aspirasinya. Namun pada pukul setengah jam yang lalu begitu melakukan pembubaran, artinya mereka sudah menyampaikan aspirasi mereka ke pada pemerintah melakukan aksi demo. Juno. Lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Roma Afria Idam dari Bandar Lampung, Lampung. Dan saudara, diduga karena tersangkut kabel yang menjuntai di jalan raya, seorang siswi sekolah menengah atas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan meninggal. Korban terjatuh dari sepeda motornya hingga tertabrak bus sekolah. Seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta meninggal dunia pada hari Kamis 18 Juni lalu akibat mengalami kecelakaan di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Motor yang ditumpangi korban terjatuh usai tersangkut kabel menjuntai. Saat terjatuh, bus sekolah yang berada di belakang korban tak bisa menghindar hingga menabrak korban. Namanya sling ya. Kabel sling. Emang sih masih ada sih kabel selingnya, tadi pagi itu masih ada kabel seling di situ. Berarti kabelnya menjuntai ya Pak? Kayak lepas gitu mungkin ya, mungkin dari yang sana ke yang sini nggak tahu juga saya. Tapi tergantung di situ tuh. Camat Kebayoran Baru Rahmat Mulyadi mengatakan, kabel yang menjuntai diduga milik PLN dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan. Ketika melewati Jalan Lauser persis depan taman, ya ada kabel skur yang melintang, ya, agak menjorok ke jalan, ya, sehingga stang motor pengendara tersebut jadi menyangkut kemudian oleng sehingga jatuh, dan pada saat jatuh itu yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia. Untuk kabel skur pengganggu ini kami copot oleh rekan-rekan dari PLN ya supaya tidak terjadi lagi korban serupa. Dalam keterangan tertulis yang kami kutip dari kompas.com, Ari Tirta Prawita, manajer PLN UP3 Bulungan memberi keterangan. PLN menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa seorang siswi di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PLN turut prihatin atas kejadian tersebut dan mendukung penuh proses investigasi yang saat ini dilakukan pihak berwenang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons kasus meninggalnya seorang siswi yang terjatuh akibat kabel menjuntai di kawasan Kebayoran Baru dengan menyerahkan penanganan hukum kepada aparat penegak hukum dan keluarga korban. Pemprov DKI Jakarta juga telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat penertiban jaringan utilitas di ruang publik. Jakarta memang betul kemarin meninggal dunia ketika dibonceng terkena kabel di Jalan Losari, Jakarta Selatan. Kronologisnya mungkin teman-teman sudah tahu, tapi intinya memang itu terjadi dan kabelnya adalah kabel yang terpotong dari PLN.
saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Ya ini sudah dengan sendirinya, karena memang keluarga ini memahami tentang hukum. Sehingga neneknya juga meminta untuk itu. Karena ini persoalannya sudah masuk wilayah privat, kami persilakan untuk itu. Kini, kasus kecelakaan pelajar kelas 10 SMA 6 Negeri Jakarta ini telah ditangani oleh Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV.